Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa jami'alihim jami' ashabihim jami' tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila hadrati jami'il mu'allif kutub syarifah musannif man najazana khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Hashim Asari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin amin. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi firli wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin. Nyuwun sewu niki wonten setunggalipun jamaah Masjid Rahmat ingkang kapundhut wonten ngarsane Allah. Monggo kita sami-sami kirim waosan Fatihah, mugi-mugi sedaya dosa-dosanipun dipun ampuni dening Allah lan sedaya amalipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ibu Asnah nggih. Asmanipun Ibu Asnah. Ila hadrati Ibu Asnah ghafarallahu dzunubaha. Syaulillahi lahal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Wa it'amu ta'ami lan aweh panganan, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adab perilaku yang harus dimiliki oleh orang yang memiliki ilmu. Memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, atau istilah lain sedekah. Sedekah menika wonten kalih, wonten sedekah wajib, wonten sedekah sunnah. Nek sedekah wajib niku namine zakat. Kalau sedekah sunnah adalah selain zakat, pemberian secara cuma-cuma tanpa ada imbalan yang kita berikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah niki manfaate kathah sanget. Qala dawu sinten an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu utawi sedekah iku tamna'u nyegah apa sedekah mitatasui ing mati kang ala. Mitatasui ing mati kang ala. Sedekah niku bisa mencegah kematian yang jelek. Mati jelek niki maksudnya napa? Wal muradu bisui la tuhmatu aqibatuhu minal halatir radiah kal haraqi wal gharaq. Mati elek niku mboten kok napa istilah sul khatimah sing maksud mriki. Mati elek niku kondisi kematian seperti terbakar, tenggelam, kecelakaan yang parah. Sedekah itu bisa mencegah orang meninggal dalam kondisi tersebut. Nggih. Lajeng manten wonten tangkut. Kalau ada pertanyaan, orang meninggal itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa pengaruhnya sedekah? Kok sampai dikatakan sedekah bisa menghilangkan atau mencegah kematian yang buruk?
Tiang meninggal dalam keadaan ditabrak sampai ajur, tabrak mobil sampai ajur, ini kan kondisi yang tidak menyenangkan. Meninggal dalam keadaan terbakar ini adalah sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Awak-awak ini pasti mboten kepingin model mati model ngoten niku. Ya, sedekah ini bisa mencegah orang meninggal dalam kondisi seperti itu. Kalau bicara masalah takdir, kalau kita bicara masalah takdir niku wonten kalih, wonten mubrom, wonten mu'allaq. Nek mubrom niku wis pasti orang meninggal dunia itu pasti. Kapan meninggal? Nah, ini kadang mu'allaq. Ada yang mu'allaq, ada yang mubrom. Jadi mu'allaq niku contohnya ngeten, tiang niku meninggal dunia dalam catatan takdirnya Allah pada usia 40 tahun misalnya gitu. Tapi kalau dia mau sedekah, kalau dia mau silaturahim misalnya, maka dia usianya bisa bertambah oleh Allah, bisa sampai pada 80 tahun misalnya. Kalau sudah 80 tahun sudah deal, sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, yang 80 tahun itu namanya mubrom, sudah pasti tidak bisa ada perubahan. Jadi idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah tiba, kematian sudah tiba, tidak akan bisa maju, tidak akan bisa mundur. Niki maksudnya kalau sudah sampai pada titik mubrom, takdir mubrom. Terus wonten mu'allaq, kalau mu'allaq tadi iki akan mati kalau dalam usia 40 tahun kalau dia tidak mau silaturahim misalnya. Demikian juga dalam hal kondisi kematian, orang ini akan meninggal, ditakdirkan Allah akan meninggal dalam keadaan kecelakaan kalau dia tidak mau sedekah. Nah, ini namanya mu'allaq. Tapi kalau dia mau sedekah, dia bisa meninggal dengan biasa, dengan baik, tidak kecelakaan. Nah, itu namanya takdir mu'allaq. Nah, di sini Rasulullah sampai menyatakan as-shadaqatu tamna'u minatas-su. Sedekah itu bisa mencegah orang meninggal dalam kondisi yang jelek. Faqala mongko dawuh sapa rajulun wong lanang minas sahabati saking sahabat. Wonten setunggal tiang jaler sahabat matur ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wa hal lana poto iku kedhuwene kita an natasaddaqa utawi yen to sedekah sapa kita bisyai'in kelawan suwiji-wiji min amwalina saking pira-pira bondo kita ilal kuffari maring pira-pira wong kafir. Faqala mongko dawuh Nabi, na'am iya. Kanjeng Nabi dawuh nggih, innahum satamane kufar iku khalqun makhluk min khalqillahi kang saking makhluke Allah taala. Wa inna shadaqata lan wa anna shadaqata lan satamane sedekah iku la taqau yaktine tumiba apa sedekah fi yadir rahmani ing dalem astane utawa kekuasaane zat kang rahman. Wonten tiyang tangklet, apakah sedekah niku namung digunakake kangge tiyang muslim? Apa boleh kita sedekah untuk orang-orang non muslim? Pertanyaan ini pernah dilontarkan salah satu sahabat Rasulullah kepada beliau. Kanjeng Nabi, umpama awake dhewe niki sedekah ning wong kafir niku angsal mboten? Jawabe Kanjeng Nabi, ndak apa-apa, mboten napa-napa. Mergo napa? Wong kafir niku ya makhluke Gusti Allah. Jadi sedekah niku ada nilai ibadah sosial. Kalau sudah ibadah sosial itu tidak pandang agama, siapapun yang membutuhkan kita bantu. Niki siapapun yang membutuhkan kita bantu. Niki ibadah Islam niku. Islam niku siap membantu orang-orang meskipun orang itu non muslim selama mereka tidak memusuhi kita. Ngoten. Di ajaran kita itu ya gitu. Wong non muslim kita lindungi, wong muslim kita bantu selama mereka tidak memusuhi kita.
Bahkan ning kitab Fathul Mu'in dipun dawahaken termasuk fardu kifayah daf'u dorori maksumin min muslimin al-dhimmiyin. Fardu kifayah, termasuk fardu kifayah tiang niku melindungi, maringi makanan, maringi pakaian pada orang-orang yang membutuhkan, yang mereka itu tidak memusuhi orang Islam. Siapa ya orang-orang Islam saudara kita? Kemudian orang-orang kafir, orang-orang non muslim yang juga tidak memusuhi kita. Ini ki fardu kifayah. Awake dhewe kok gak ada tangga non muslim, fakir, butuh bantuan, maka fardu kifayah bagi kita itu membantu mereka. Ngoten niku. Nek misalnya satu masyarakat tidak ada yang bantu mereka, dosa itu. Awake dhewe dosa. Meskipun mereka non muslim. Nih, jadi kemanusiaan, nilai kemanusiaannya itu diperhatikan di dalam Islam. Sedekah itu memiliki nilai kemanusiaan. Wa shadaqatul alaniyati, utawi sedekah alaniyah junnatun, sedekah sing terang-terangan. Kadang tiyang niku nek sedekah wonten sing terang-terangan, wonten sing sembunyi-sembunyi. Ya biasa no, terang-terangan nih kados awake dhewe ana masjid jali sumbangan nyumbang, namanya ditulis. Niku namanya sedekah alaniyah. Ini sedekah siri niku orang tidak tahu kalau dia sedekah. Pondok sepi, masjid sepi, kotak amal masjid diberi uang, dimasuki uang tanpa ada yang tahu. Niku namanya sedekah siri. Ya. Nah saat ini utami mana antara sedekah siri kali sedekah alaniyah? Nah utamane itu aslinya saya sedekah siri, sedekah sing rahasia niku. Tetapi gini ningali kondisi umpami sedekah alaniyah itu ada manfaatnya yang besar. Misalnya kita ini sebagai panutan, kita sedekah agar orang-orang bisa meniru kita, bisa mengikuti kita, bisa meneladani kita, maka sedekah alaniyah itu lebih baik. Nggih. Tapi nek dibarengi karo pamer nggih mboten nggih dosa, mboten sae, malah melebur napa istilahnya ganjaran dari sedekah kita. Nek dibarengi dengan riak, ya, melebur pahala dari dosa kita, pahala apa dari sedekah kita. Itu kalau dibarengi dengan riak. Jadi sedekah alaniyah itu bisa lebih baik dari sedekah sirri kalau memang kondisi kita itu panutan, teladan, ben ditiru wong. Tek wong-wong do gelem sedekah. Niki sing apik malah sedekah alaniyah. Tapi secara umum sedekah nu tanpa diembel-embeli apakah dia panutan apa tidak, itu memang bagusnya adalah sedekah sirri. Cuma terlepas dari itu semua, yang namanya sedekah alaniyah, sedekah sirri itu semuanya baik, semuanya ada manfaatnya. Wa shadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Sedekah alaniyah itu tameng, tameng dari siksa neraka. Kita memberikan sedekah terang-terangan, ya. Sing penting tidak ada niatan riak, tidak ada niatan pamer, tidak ada niatan dipuji. Kita memberikan sedekah dengan cara yang ikhlas, meskipun itu terang-terangan, itu adalah junnatun minan nar, tameng dari api neraka. Tameng dari api neraka. Jadi bisa melindungi kita dari neraka. Itu sedekah. Sedekah dalam kondisi terang-terangan. Kemudian sedekah sirri, sedekah sirri itu lebih hebat lagi. Wa shadaqatu sirri tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah sirri niku, as-shadaqatu sirri tudfi'u ghadab rabbi. Sedekah sirri, sedekah yang kita berikan dengan cara rahasia niku bisa menolak ghadabnya Allah, emosinya Allah. Maksudnya nopo? Awake dhewe sedekah sirri niku bisa mendatangkan kasih sayang Allah kepada diri kita. Menungso niku nek disayangi Gusti Allah, apa wae kepenak. Nggih, wong disayang. Apa wae kepenak, nglakoni apa wae diparingi penak kali Gusti Allah. Niku namine
mendatangkan rahmat, menghilangkan ghadab, menghilangkan emosinya Allah. Niku sedekah siri. Nah sekarang kita bahas sedekah niku sing sae dos pundi. Banyak orang niku melakukan sedekah kepada orang-orang yang ada di luar, sementara tetangganya sendiri banyak yang fakir. Banyak orang-orang memberikan sedekah kepada panti asuhan, kepada fakir miskin di kota-kota atau korban bencana dan macam sebagainya, sementara keluarganya sendiri banyak yang fakir, banyak yang miskin. Nah di dalam fikih niku wonten setunggalipun aturan. Tiang sedekah niku betul baik, tetapi wonten aturane. Aturane nopo? Sedekah niku harus diutamakan kerabate terlebih dahulu. Nggih, kerabate terlebih dahulu. Jangan diberikan kepada orang lain selama kerabatnya masih ada yang fakir dan membutuhkan bantuan. Makanya sampai Kanjeng Nabi ini pernah dawuh ngeten, la yaqbalullahu shadaqatan min rajulin. Gusti Allah iku ora bakal nampa sedekah wong lanang lahu qarabatun, yang mereka itu punya kerabat, yahtajuna sillatahu, dan dia butuh untuk dibantu. Kerabatnya itu butuh dibantu. Wong lanang duwe kerabat fakir, dia butuh bantuan, tapi yasrifuha ila ghairihim, dia justru menggunakan sedekahnya, memberikan sedekahnya kepada orang lain, padahal kerabatnya sendiri masih banyak yang fakir, masih membutuhkan bantuan. Ngeten niki kata lho Pak, kata. Jadi yang memperhatikan ono korban bencana, ya bagus sumbangan korban bencana, tetapi kerabatnya sendiri tidak diperhatikan, keluarganya sendiri tidak diperhatikan. Jadi urutannya itu ningali kerabat riyen. Makanya sampai Kanjeng Nabi ora bakal nampa Gusti Allah sedekah wong sing diberikan kepada orang lain sementara keluarganya butuh, kerabatnya butuh sedekah, kerabatnya fakir, kok gak dibantu malah diberikan kepada orang lain. Niki sedekah ngoten mboten ditampi dening Allah menurut Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi niku. Bahkan lebih hebat lagi, wallazi nafsi bidzatihi la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah. Demi Allah, demi zat yang menguasai saya, itu dawuh Kanjeng Nabi, la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah. Tiang sing model ngeten niki senang membantu orang lain sementara keluarganya, kerabatnya tidak pernah diperhatikan, ora tahu dibantu, keluarganya fakir dicuekin, la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah, tidak akan diperhatikan oleh Allah besok pada hari kiamat. Lah niki penting. Terus jenengan yang sedekah niku nek artane kathah mboten napa-napa diberikan kepada yang lain, sing penting keluargane diperhatikan, diberikan dulu. Jadi keluargane didelok, ada enggak kerabat kita yang fakir, diutamakan keluarga kita dulu. Kalau kerabat kita semuanya kaya, semuanya cukup, kita lihat tetangga sekitar yang dekat kita, diutamakan tetangga yang dekat dulu. Kalau tetangga dekat kita masih ada yang fakir, berikan kepada mereka, jangan berikan kepada yang lain dulu, tapi utamakan tetangga yang dekat. Nek tetangga dekat kok sudah sudah penuh, sudah kaya semua, sudah cukup semua, baru kita berikan kepada masyarakat lain di luar daerah kita. Ukuran tetangga niku adalah 40 rumah dari kita, sekeliling kita. Jadi 40 rumah sekeliling kita. Jadi 10 ke depan, 10 samping, 10 samping, 10 belakang. Niku ukuran tetangga. Dikatakan kerangka tetangga dekat ya, gini ku 40 rumah boy. Jadi sekitar jenengan niku 40 rumah itu namanya tetangga. Itu diutamakan dulu. Setelah kerabat baru tetangga. Setelah tetangga beres baru memperhatikan yang lainnya. Ngoten lho nggih. Lah saniki mboten. Makanya masyarakat sekitarnya masih banyak miskin, dia malah ngumbar bantuan di luar daerah. Ngeten niki mboten tepat.
Jadi apa istilah? Ada zonanya, nggih, ada zonasi. Sedekah niku wonten zonasine. Zona ini zona yang diutamakan, zona atau ring 1, ada ring 2, ada ring 3, ngoten niku. Nggih wonten panji. Kalau di pabrik-pabrik itu bantuan kan juga diutamakan ring 1. Kalau pabrik-pabrik ring 1 ada ring 2, diutamakan ring 1. Memang itu ajaran Islam kayak gitu. Ini terdekat dulu baru yang jauh. Sampai ada apa namanya, Syekh Nawawi Banten tuh menulis di dalam kitab Irsyadul Ibad itu hikayah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama ahli hadis, menanggapi masalah sedekah kepada orang lain sementara dirinya punya keluarga, punya saudara miskin tapi tidak dibantu. Itu ada satu hikayah nyata di Madinah ya. Jadi dulu itu ada orang Madinah, orangnya kaya banget, kaya, dia baik sama orang, terpercaya. Nah, suatu ketika orang ini dititipi oleh salah satu penduduk yang memang butuh untuk menitipkan barangnya. Dia itu kurang kaya juga, yang nitipi ini orang kaya. Jadi orang ini mau haji, dia punya emas banyak, punya uang banyak. Kalau zaman sekarang kan enak, dititipkan di bank beres. Kalau zaman dulu belum ada bank, sehingga uangnya dan emasnya ini ketika mau haji dia bingung karena dia tidak punya keluarga. Ini mau saya letakkan di mana uang ini? Dia akhirnya mencari orang yang bisa dititipi. Golek titipi sapa wong sing amanah yang terpercaya untuk dititipi. Dicari, dia mencari informasi, ternyata ketemu. Ada orang di Madinah itu orangnya kaya, terpercaya, baik dan pasti amanah. Akhirnya dia sowan di situ. Pak nyuwun sewu, kula titip arta kula, emas kula niki. Kula niki badhe haji. Mboten mungkin bondo kula beto sedanten, mboten mungkin. Kula titip teng jenengan. Nggih. Mungkin nek wonten haji kula napa jenenge kula suwun malih. Oh nggih mboten napa-napa, tiyange sae banget. Akhirnya piyambake haji. Mantun haji wangsul murugi tiang kala wau badhe murugi badhe mundhut bondo titipane. Ternyata nyampe di Madinah tersebut orangnya meninggal sudah. Sing dititipi arta niku meninggal. Piyambake kaget. Keluarganya ditangketi, istrinya ditangketi. Jenengan dititipi, jenengan ngertos arta kula, emas kula sing kula titipake garwane jenengan. Jabane istri mboten. Putrane ditangketi, mboten. Bapak mboten nate cerita napa-napa. Masalah barang titipan. Ngeluh, Pak. Bondone dititipake teng mriku sedanten, tiyang sing dititipi mati, keluargane ndak ada yang tahu. Keluarganya ndak ada yang tahu. Akhirnya kados tiyang stres kalau tiyang kula. Terus sowan teng kiai, cerita, kula niki bingung Yai. Lha napa? Kula niki gadah emas kathah, gadah arta kathah, kula badhe tindak haji, kula titipake tiyang, tiyange mati. Mboten ngertos barang niku disimpen teng pundi. Akhirnya diutus oleh kiai, ngene wae. Sampeyan moro ning ngene Zam-Zam, nek sumur Zam-Zam. Bengi-bengi engko sampeyan ngundang jengene wong iku, wong sing sampeyan titipi dhuwit sing wis mati. Celuken. Engko nek semaur takoni. Nek ndi dhuwit disimpen? Estu dalu-dalu saking Madinah dhewe mlampah teng napa jenenge teng Mekah, balik malih teng Mekah, pados sumur Zam-Zam, kepanggih sumur Zam-Zam, dalu tengah malam nu piyambake bengok-bengok ngundang nyeluk asmane tiyang sing dititipi kala wau. Ya fulan, diceluk itu. Ditimbali 1 kali, 2 kali, 3 kali, mboten nyambung blas, mboten nyaut blas. Sampai berkali-kali tidak ada suara yang napa isine jawabi undangane piyambake. Akhirnya piyambake wangsul. Matur ning kiai malih. Mboten-mboten napa-napa Yai, kula celuk niku mboten semaur. Kiai niku dawuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wonten napa Yai? Kok jenengan innalillahi wa inna rajiun? Berarti wong sing sampean titipi iku
ora ahli swarga. Nek ahli swarga sampean celuk ning sumur Zam-Zam mesti semaur. Ngoten niku dawuh kiai nu. Akhire ngene. Wis ngene wae sampean mara ning Syam. Ning Syam iku ana sumur jenenge Burhut. Burhut, sumur angker. Engko nek sampean celuk ning kono ya kok semaur berarti wong iku bener-bener ahli neraka, ora ahli swarga. Akhirnya mudhun ning Syam. Nekat ya mbak ndugeni Syam demi sebuah harta. Mergo bondone titipna kono kabeh kepengin bondone iku balik. Teng sumur Burhut piyambake nyeluk asmane tiyang sing dititipi. Ya fulan. Lho niku semaur. Jawab langsung labbaik dalem. Diceluk sepindah niku langsung semaur. Labbaik dalem. Terus ditangketi. Sampean sing tak titipi dhuwit, tak titipi emas. Iya. Sampean delen ndi dhuwitku emasku sing tak titipno ning sampean. Dijawab. Santai wae aman, dhuwit sampean emas sampean ku tak pendem ning gone ngisor bayangku. Ora tak simpen ning lemari tapi tak simpen ning gone, tak pendem ning gone tanah di bawah bayangku. Ngisor tempat tidur saya. Kenapa kok tak simpen ning kono? Mergo aku khawatir iki kok nek tak simpen ning lemari, di almari tidak saya pendem, engko nek aku mati bondo iki pasti dikira bondoku akhirnya diwaris karo anak-anakku, diwaris karo bojoku. Padahal ini amanah, ini titipan. Saya ndak berani, saya jaga betul titipan jenengan. Kula pendem, cek wong ora ono sing ngerti supaya aman. Lho ngoten iki yang sing amanah betul. Luar biasa jujurnya. Dititipi barang wong dipendem ning tanah tujuannya supaya anaknya ibuke ora ono sing ngerti. Terus yang mau sing titip niku takut. Lho sampeyan iki hebat kaya ngono dikenal wong apik yo amanah. Tapi kenapa sampeyan kok manggon ning kene, sampeyan kok sampai masuk golongan ahli neraka? Ahli neraka. Apa kesalahan sampeyan? Ya mbak itu pun jawab, li atau indi ukhtun faqiratun qad hajartuha walam asilha. Aku pun duit dulur wedok fakir ora tahu tak perhatikno, ora tahu tak sedekah, ora tahu tak sumbang, ora tahu apa-apa, tak cueki. Saya memang baik sama orang lain, tapi sama kerabat saya sendiri. Saya punya saudara perempuan yang fakir, sing miskin gak tahu tak perhatikno, mergo kesalahan iki aku diadab karo Gusti Allah. Niki diceritake Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ulama ahli hadis. Sesuai kali dewe Kanjeng Nabi, layak badullah sedaqatan min rajulin. Tidak bakal diterima sedekahnya orang laki-laki yang dia memiliki kerabat yahtajuna silatahu dan dia butuh untuk disumbang atau dibantu. Tapi ya sedua ilahi, justru dia membantu orang lain, tidak membantu saudaranya sendiri. Betul sedekah itu saya, tapi wonten aturannya gini kumu, mementingkan mendahulukan kerabat terlebih dahulu, baru setelah itu tetangga, baru setelah itu orang lain di luar daerah. Nah ini urut-urutannya ngoten. Dan sistem zonasi di dalam apa namanya sedekah itu wonten. Nah ini termasuk ajaran Islam. Yang paling apik itu yo kerabat, yo tonggo, yo muslim. Itu yang paling apik, tingkatan yang paling saya. Sing kaping kalih niku baru tetangga yang muslim. Kemudian tetangga yang non muslim. Baru setelah itu diberikan kepada orang lain, orang yang ada di luar daerah. Itu urutan sedekah. Makaten penjelasan pengajian kita pada pagi hari ini tentang sedekah, tentang bagaimana orang Islam itu harus dermawan, dan sedekah adalah mengutamakan kerabat terlebih dahulu, tetangga, baru kepada orang lain. Mudah-mudahan ini merupakan pencerahan bagi kita dan ada manfaatnya yang besar untuk kita semua. Dan apabila ada kekurangan dalam berikan penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulana shalli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqam